Ya, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup bebas dari hutang, punya tabungan, kebutuhan keluarga tercukupi, dan hati tenang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya di kota besar? Itulah anggapan banyak orang. Mereka percaya bahwa financial freedom atau kebebasan finansial hanya bisa dicapai oleh orang yang punya bisnis besar, gaji tinggi, atau warisan melimpah. Tapi, teman-teman semua, itu tidak benar. Ya, financial freedom bukan hanya milik orang kaya. Financial freedom bisa dimiliki siapa saja, termasuk kita yang tinggal di desa. Mengapa? Karena financial freedom bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bijak kita mengelola apa yang kita punya. Ya, hari ini saya akan berbagi dengan Anda bagaimana orang desa dengan cara yang sederhana bisa hidup berkecukupan, hidup merdeka, dan bahkan menjadi lebih bahagia dibandingkan orang-orang kota. Ya, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu financial freedom? Ya, banyak orang salah paham tentang financial freedom. Mereka mengira financial freedom berarti punya mobil mewah, punya rumah besar bertingkat, rekening bank mungkin miliaran rupiah, bisa belanja tanpa melihat harga. Ya, padahal sejatinya financial freedom artinya sangat sederhana, yaitu tidak terlilit hutang, kebutuhan sehari-hari tercukupi, ada tabungan untuk masa depan dan masa tua kita, bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas memikirkan hutang, dan yang paling penting, kita punya kendali penuh atas semua hidup kita. Jadi, bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah pengelolaan hidup dan mentalitas. Kemudian yang kedua, kelebihan orang desa untuk mencapai financial freedom. Ya, orang kota sering merasa sulit mencapai financial freedom karena biaya hidup lebih tinggi daripada di desa. Tapi orang desa punya banyak keuntungan, yaitu nomor satu, biaya hidup lebih rendah. Sayur bisa ditanam di pekarangan, air bisa diambil dari sumur, makan lebih murah dan lebih sehat. Nomor dua, gaya hidup sederhana. Ya, tidak banyak tergoda soal mal, restoran mewah, atau barang-barang branded dan barang-barang mewah. Lebih fokus pada kebutuhan pokok daripada gengsi. Nomor tiga, akses pada aset yang nyata. Ya, bisa menabung dalam bentuk ternak, bisa menyimpan hasil panen, bisa berinvestasi tanah atau kebun. Ya, eh, itulah modal besar bagi orang desa untuk mencapai kebebasan finansial lebih cepat dibandingkan orang kota. Ya, selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah mencapai financial freedom di desa, yaitu yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Jangan paksakan gaya hidup. Jika penghasilan kita sederhana, maka belanjalah secara sederhana. Orang kota sering terjebak gaya hidup mewah hanya demi terlihat keren, padahal akhirnya terjerat hutang.
Orang desa bisa lebih unggul dengan cara tetap rendah hati dan sederhana. Yang kedua, menyisihkan penghasilan. Ya, setiap kali panen, dapat gaji atau dapat hasil dari usaha kecil. Biasakan menyisihkan sebagian. Kecil tidak masalah. Yang penting konsisten. Karena tabungan itu ibarat menanam benih. Awalnya kecil, tapi lama-lama tumbuh menjadi pohon besar. Kemudian yang ketiga, menabung dalam bentuk aset nyata. Ya, orang desa bisa menabung bukan hanya dengan uang, seperti ternak ayam, kambing, sapi. Dari satu ekor bisa jadi puluhan. Kemudian emas, mudah dijual, nilainya stabil, anti inflasi. Kemudian tanah, harga tanah cenderung naik dari tahun ke tahun. Kemudian hasil kebun, bisa disimpan atau dijual kembali saat harga naik. Kemudian yang keempat, hindari hutang konsumtif. Ya, jika ingin beli sesuatu, tanyakan diri sendiri dulu, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan. Hutang untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha, masih bisa dipertimbangkan. Tapi, hutang untuk beli barang mewah hanya akan jadi beban. Kemudian yang kelima, bangun sumber penghasilan tambahan. Ya, jangan hanya mengandalkan satu sumber. Petani bisa beternak, ibu rumah tangga bisa jualan kue atau sayuran matang. Pemuda desa bisa buka jasa online, editing, atau jualan digital. Dengan penghasilan tambahan, tabungan akan lebih cepat terkumpul. Yang keenam, siapkan dana darurat. Ya, financial freedom berarti tenang, tapi kita tidak akan tenang jika tidak punya dana darurat. Simpan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan mendesak seperti sakit, biaya sekolah, atau musibah. Kemudian yang ketujuh, bangun mental, cukup, dan bersyukur. Ya, kebebasan finansial bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang pikiran dan hati. Jika kita selalu merasa kurang, maka seberapa banyak harta kita tidak akan cukup. Tapi jika kita belajar merasa cukup dan bersyukur, hidup akan terasa lebih tenang dan merdeka. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang keempat, kisah inspiratif orang desa. Ya, kisah pertama, petani kambing. Seorang bapak di desa hanya punya sepetak sawah kecil. Setiap panen, ia menyisihkan sedikit untuk beli seekor kambing. Awalnya hanya satu ekor, tahun berikutnya jadi dua, lalu tiga, hingga akhirnya punya belasan kambing. Ketika anaknya masuk sekolah menengah, ia jual beberapa kambing. Uang itu cukup untuk biaya sekolah tanpa harus berutang. Ya, inilah contoh nyata bagaimana menabung dalam bentuk aset bisa membuat hidup lebih tenang. Kemudian kisah yang kedua, ibu penjual sayur. Ya, ada seorang ibu yang setiap kali jualan sayur di pasar selalu menyisihkan sedikit untuk membeli emas. Awalnya hanya seperempat gram, kemudian setengah gram, lalu 1 gram. Setelah beberapa tahun, ia punya tabungan emas cukup banyak. Ketika rumahnya perlu direnovasi, ia jual sebagian emasnya. Rumah pun jadi lebih layak, tanpa harus berhutang, tanpa minta bantuan orang lain. Kemudian kisah yang ketiga, pemuda desa kreatif. Ya, ada seorang pemuda desa yang awalnya membantu orang tuanya bertani, mencoba membuka usaha kecil dengan modal seadanya, jualan gorengan
di pinggir jalan. Keuntungannya ia sisihkan untuk membeli ayam kampung. Ayam itu berkembang biak. Ia jual sebagian. Ia mulai berternak lebih besar. Sekarang ia punya usaha ayam, pedaging, dan bisa membantu orang tuanya secara finansial. Ya, semua kisah ini membuktikan financial freedom bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal disiplin, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima. Mengapa financial freedom itu sangat penting untuk diri kita? Ya, banyak orang hidup seperti robot. Kerja pagi sampai malam, gaji habis untuk bayar hutang, hidup penuh tekanan. Itu bukan hidup merdeka, itu hidup yang terikat. Ya, financial freedom penting karena kita bisa tidur dengan tenang tanpa pusing memikirkan hutang. Anak-anak bisa sekolah dengan biaya yang sudah kita siapkan. Keluarga hidup lebih bahagia tanpa stres tentang keuangan. Kita bisa menolong orang lain, bukan malah minta tolong. Kita bisa menikmati masa tua dengan damai. Ya, jadi teman-teman semua, ingatlah, financial freedom bukan soal kaya raya. Financial freedom artinya hidup berkecukupan, bebas dari hutang, punya tabungan, dan hati tenang. Dan itu semua bisa kita capai di desa dengan cara sederhana, yaitu hidup sesuai kemampuan, menabung dalam bentuk aset nyata, hindari hutang konsumtif, cari penghasilan tambahan, kemudian bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, jangan pernah berpikir hanya orang kota yang bisa sukses, karena kenyataannya orang desa pun bisa lebih dahulu meraih kebebasan finansial, bahkan dengan kehidupan yang lebih sederhana dan penuh syukur. Jadi ingat, kaya itu bukan soal banyaknya uang, tapi tentang hati yang merasa cukup. Merdeka itu bukan harta yang berlimpah, tapi soal hidup tanpa beban hutang. Jadi mulai hari ini, yuk kita wujudkan hidup berkecukupan, hidup merdeka, dan hidup bahagia, meskipun kita tinggal di desa. Ya, sekian pembahasannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Salam dari saya, Dosespas.